sekali kita dapat berjumpa kembali ya pada kesempatan ini bersama saya Ikedi Agus Praka Anggara. Saya merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan dari SD Negeri 1 Bangli. Kemudian pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri ya, saya bersama dengan Bu Putu Sri Putriani. Beliau merupakan guru kelas 3 di SD Negeri 1 Bangli. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Agus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Agus. Ya. Nah di sini Bu ya, jangan dekat. Hari ini kita akan melakukan sedikit wawancara ya. Ini pra-observasi kegiatan di sini nanti yang akan bertanya sedikit
dan juga saya menggunakan media gambar Pak Agus. Media gambar dan juga media asli saat melakukan pembedaan bentuk hewan di sekitar. Ada hewan aslinya nanti ya. Kira-kira kalau boleh tahu ya, kapan Ibu akan bisa melakukan kegiatan belajar? Rencana saya sih minggu depan Pak Agus. Depan ya akan Ibu eksekusi pembelajaran di kelas. Nah, itu nanti kegiatan ini akan saya observasi ya. Saya akan lihat dan mencatat hal-hal yang apa saja yang akan muncul ketika Ibu mengajar Inggris. Catatan kecil dan berlaku dalam pembelajaran setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran ya, nanti kan Ibu sudah melakukan kegiatan, kemudian saya observasi, kemudian selanjutnya akan ada percakapan lagi. Selain ya, setelah observasi nanti akan ada percakapan lagi yang disebut dengan pasca observasi. Nah di sana itu akan meningkatkan di sana mengenai sedikit mengenai bagian yang sudah kita lakukan di pembelajaran kelas khususnya ya. Iya Pak Agus. Nah sebelum kita akhiri wawancara pada pagi hari ini, apakah Ibu apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari perbincangan pagi hari ini? Saya mendapat gambaran mengenai media apa yang nanti akan saya gunakan pada saat proses pembelajaran serta metode yang akan saya gunakan Pak Agus. Makanya Ibu nanti itu yang bisa dipersiapkan untuk nanti bisa action langsung sesuai dengan jadwal kegiatan di kelas. Nah, baik Bu Putu, terima kasih atas waktunya sudah melakukan wawancara pasca observasi ini. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan di kelas. Semoga Ibu tambah siap lagi setelah melakukan pra wawancara ini, mempersiapkan segala sesuatu untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Ya Pak Agus, terima kasih kembali Pak Agus. Sampai jumpa minggu depan pada kegiatan supervisi kelas. Baik. Baiklah, demikian percakapan yang sudah saya lakukan dengan Ibu Sri Nurtiana selaku wali dari kelas 3 yang nantinya saya akan lakukan observasi di kelas untuk minggu depan. Nah, berakhir sudah kegiatan pra observasi dan nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan pasca observasi. Baik, itu diakhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Berdiri, tangan terima. Om Swastiastu. Siap firman. Selamat pagi, Bu. Berdoa. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya hadir ya untuk hari ini. Nah, sekarang coba kalian cek dulu alat tulisnya apakah sudah lengkap atau belum. Sudah. Coba cek dulu alat tulisnya. Ini Bu. Sudah ya? Nah, agar kalian lebih semangat lagi untuk memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Putih ya. Coba semuanya bernyanyi ya. Lambang bendera, lambang suci.
Ya, menyusui, tangan kakinya tajam, ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai keberagaman hewan di sekitar. Untuk kelompok 1, kemarin kan sudah kita membentuk kelompok ya. Untuk kelompok 1 nanti silakan kalian baca halaman 3 ya. Buka bukunya halaman 3 dulu. Ya, halaman 3 dibuka. Nah, kalian baca dulu ini. Nanti kita akan ke pembahasan ya. Untuk kelompok 2, Ibu akan tugaskan kalian untuk mendengarkan lagu ya. Nah, silakan kalian dengarkan dulu lagunya ini. Silakan kalian catat yang kalian dengarkan ya. Silakan dulu baca. Sudah? Nah, setelah kalian membaca untuk kelompok 1 dan kelompok 2-nya mendengarkan lagu ya. Nah, jadi untuk kelompok 1 silakan kalian lengkapi dulu ini. Bekerja sesuai kelompoknya ya. Semua harus bekerja ya. Nah, untuk kelompok 2 silakan dulu lengkapi ini. Silakan lengkapi ini, nanti kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ya, boleh. Yuk, coba kerjakan dulu. Kelompok 2 siapa yang menulis? Ya, ya. Contoh hewan herbivora. Coba buat hewan herbivora apa aja? Nah, setelah kalian membaca dan mendengarkan video, apa yang kalian dapatkan? Apa saja hewan-hewan yang ada di sekitar? Apa ciri-cirinya? Perbedaannya apa? Misalnya, apa perbedaan sapi dengan ayam? Sapi mempunyai kaki 4. Ya, kalau ayam? Ya. Dua. Ya, kalau ayam mempunyai kaki 2. Kalau sapi itu termasuk hewan apa? Mamalia. Ya, dia pemakan tumbuhan. Dia termasuk hewan herbivora. Kalau pemakan daging disebut dengan hewan karnivora. Nah, sekarang mengenai hewan peliharaan dan hewan liar. Kalau hewan peliharaan apa aja contohnya? Kucing. Lagi? Ya, kucing, anjing, ayam, Dan kelinci. ya. Nah, itu hewan-hewan yang dipelihara. Kalau hewan liar, apa aja contohnya? Ya, ular, singa, harimau. Ya, hewan liar itu adalah hewan yang tidak dipelihara, yang hidupnya di hutan, ya. Nah, coba kalian perhatikan apa nama hewan yang ada di gambar ini? Kucing dan burung. Ya, kucing dan burung. Apa perbedaan kucing dan burung? Kucing memiliki kaki 2. Ya, burung memiliki kaki 2, kucing memiliki kaki 4. Kemudian apa lagi perbedaannya? Kucing mempunyai telinga. Ya, kucing mempunyai telinga. Kalau burung mempunyai sayap. Ya. Nah, kemudian ini adalah macam-macam hewan peliharaan. Ada apa aja di sana?
memiliki ekor ya. Makanan dari kelinci? Kotak. Ya, rumputan ya. Kemudian ini ada gambar apa? Sapi. Ya, sapi ya. Sapi itu dia menyusui ya. Kemudian yang terakhir ada Ayam. Ayam bertelur apa melahirkan? Bertelur. Ya, dia termasuk hewan apa? Herbivora. Dia termasuk hewan pemakan segalanya ya. Ya. Kemudian ada hewan liar. Nah, hewan liar. Hewan yang ada di sekitar kita memang sangat banyak jenisnya. Mereka bisa berbeda-beda antara jenis satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini ada gambar hewan liar, ada Rusa. ular. Di sini ada rusa, ada komodo. Di sini ada harimau, serigala ya. Ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai hewan peliharaan dan hewan liar ya. Sudah mempelajari mengenai bentuk tubuhnya, mengenai perbedaan dari hewan-hewan tersebut ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian, apa perbedaan dari hewan ini? Ini hewan apa? Ya, kalau ini hewan burung. Sekarang Ibu mau tanya, apa perbedaan antara semut dengan burung? Burung mempunyai sayap. Ya, burung mempunyai sayap, memiliki kaki dua. Kalau semut, ya memiliki banyak kaki ya. Apalagi perbedaannya dari segi bentuknya, burung bertubuh lebih besar ya dibandingkan dengan semut ya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang hewan di sekitar, tentang ciri-cirinya, perbedaan tubuhnya, nah sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Silakan nanti kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dulu ya. Per kelompok semuanya bekerja ya.
jadi terletak pada perbedaan bentuk. Tentu serta perbedaan warna. Kucing lebih besar daripada bentuk manusia. Nah, jadi tadi kelompok 1 menjelaskan mengenai tentang perbedaan bentuk tubuh setiap hewan ya. Kalau sapi dan kucing memiliki 4 kaki, itu persamaannya ya. Jenis yang berbeda memiliki persamaan. Kemudian yang kedua perbedaannya, misalnya kucing suaranya bagaimana, anjing suaranya bagaimana, gitu ya. Kemudian dari segi bentuk tubuhnya, kalau kucing memiliki bentuk tubuh yang lebih besar daripada semut ya. Ya, sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Herbivora hewan yang hanya memakan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Contohnya sapi dan jerapah. Karnivora hewan yang makan daging sebagai sumber makanannya. Contohnya singa dan harimau. Omnivora. Omnivora hewan yang makan ikan dan daging sebagai sumber makanannya. Contohnya Contohnya ayam. ya. Nah, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan mengenai makanan dari hewan ya. Kalau yang pemakan tumbuh-tumbuhan namanya herbivora. Kalau pemakan daging namanya karnivora. Kalau pemakan segalanya Omnivora. omnivora. Ya, contoh dari hewan pemakan segalanya apa? Ayam. Ayam. Kalau contoh dari hewan yang karnivora memakan daging apa aja? Singa dan harimau. Ya, ada singa, ada harimau ya. Kemudian yang memakan tumbuh-tumbuhan, herbivora. Apa contoh hewannya? Sapi dan jerapah. Ya, sapi, jerapah, ada kelinci ya. Setelah kalian mempelajari tadi apa yang telah kalian pelajari mengenai hewan? Apa aja? Hewan Ada hewan peliharaan dan hewan liar. liar. Ada ciri-ciri dari hewan. Ada jenis-jenis hewan. Ada herbivora, ada karnivora, dan juga omnivora. Nah, setelah kalian belajar tadi mengenai hewan di sekitar, kemudian ciri-cirinya dan juga jenis-jenisnya, sekarang coba kalian jawab dulu lembar observasi ya. Silakan kalian jawab dulu. Ya, jawab di sana langsung ya.
setelah mempelajari mengenai hewan? Baik. Ya, senang. Gimana lagi perasaannya? Ya, gimana perasaannya setelah belajar mengenai hewan peliharaan, hewan liar? Senang, ya. Dina, gimana perasaannya? Senang. Senang mengikuti pembelajaran mengenai materi hewan, ya. Sekarang mari kita tepuk good job. Ya, good job. Tepuk good job. Jempol, jempol, salut. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, untuk tugasnya di rumah ya, kelompok 1 tugasnya adalah membuat video rekaman ya. Membuat video rekaman dengan hewan peliharaan kalian ya. Di sana kalian jelaskan mempunyai hewan peliharaan apa aja, kemudian makanannya apa aja, kemudian ciri-cirinya, makanannya juga ya. Ya, membuat video untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2-nya kalian membuat mengenai cerita ya. Kalian bercerita mengenai hewan peliharaan kalian di rumah ya. Nanti dikumpulkan besok ya. Ya, sudah mengerti mengenai tugasnya? Sudah. Sudah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Yuk, Garuda Pancasila. Aku tak mendukungmu, patriot proklamasi, Serikat berpegang untukmu, Pancasila datang membalas, rakyat adu makmur Nusantara, pribadi bangsa satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang silakan masukkan dulu alat tulisnya. Sudah? Silakan semua kelas ya, langsung para Mas Adi ya. Para Sakti. Om Santi, 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 Om. Siap, Mas. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bacaan. Bacaan selesai. Silakan pulang. Umpamu. Ya. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dalam percakapan pada siang hari ini, yaitu mengenai pasca observasi dengan saya Igede Agus Prabdanegara, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan dari SD Negeri 1 Bangli. Baik, pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Ita Jayati selaku pengajar praktek, kemudian Ibu Putu Sri Fitriani selaku wali kelas 3 di SD Negeri 1 Bangli. Baik, kita akan mulai percakapan pasca observasi pada hari ini. Baik, selamat pagi Ika. Selamat pagi Bu Putu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu? Baik, saya akan bertanya sekarang
sampaikan kepada Ibu itu mengenai kegiatan observasi di kelas. Baik, adapun pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimana perasaan Ibu terkait dengan pembelajaran di kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung. Karena belum terbiasa ya untuk menghadapi saat belajar di kelas, jadi sedikit merasa grogi, tapi astagfirullah akhirnya harus berjalan dengan baik. Oke, sebagainya. Dan terus saya amati ketika itu juga cukup bagus kegiatannya. Ya, nah kemudian bisa diceritakan kembali tentang area pengembangan yang Ibu sudah lakukan dalam kegiatan tentang hal-hal apa yang sudah dilakukan di dalam kelas. Untuk area pengembangannya ada dua, yaitu aspek pengetahuan, di mana siswa memahami keberagaman dalam sekitar. Kemudian untuk area pengembangan pengetahuannya diharapkan siswa mampu menggambarkan anggota hidup hewan yang berbeda-beda. Ibu itu dia sudah bisa ya dari pengembangan dua itu. Berdasarkan area pengembangan yang sudah dilakukan, apakah sudah berhasil atau berjalan dengan baik? Astagfirullah sudah bisa berjalan baik, Pak Agus. Namun masih ada kekurangan yang perlu saya perbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Baik, tentunya. Berarti dalam hal itu masih ada yang perlu diperbaiki. Apa menurut Ibu hal-hal yang sudah baik dan Ibu sudah laksanakan ketika proses pembelajaran? Saya sudah membuka kelas, sudah melakukan persepsi, sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, sudah memulai pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat, sudah juga melakukan ice breaking, dan juga sudah melakukan diferensiasi pembelajaran. Jadi itu sudah lengkap sekali ya, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, sudah melakukan speaking dan juga sudah berjalan dengan baik. Nah, menurut Ibu, apa sih kendala yang Ibu hadapi saat melakukan pembelajaran di kelas itu? Ada nggak? Kendalanya ada ya Pak Gus ya, dimana kendalanya itu memetakan kebutuhan belajar siswa, kemudian sulitnya mengkondisikan siswa ketika belajar di kelas, mungkin ada yang sedang bermain atau asik ngobrol dengan teman-teman seperti itu Pak Gus. Jadi masih ada kendala-kendala ya yang dihadapi dari kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena mereka masih kelas 3, masih dalam fase bermain. Jadi ketika belajar di kelas itu mereka kadang ngobrol dengan temannya gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apa nih kira-kira rencana Ibu ke depan untuk membuat hal itu lebih bagus? Seperti yang sudah Pak Agus sampaikan pada tiang, ada teknik mindfulness yang bisa dilakukan untuk membangun kesadaran diri dan juga keterampilan sosial emosional siswa. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba menerapkan hal ini. Selain itu saya juga akan mencoba mencari referensi di YouTube untuk pembelajaran selanjutnya agar siswa lebih tertarik dan bersemangat dalam belajar. Wah, bagus sekali ya. Jadi ada usaha itu untuk melakukan peningkatan pembelajaran dan memusatkan perhatian siswa. Ya, baik. Kira-kira kapan kegiatan ini Ibu
akan lakukan atau rancang sehingga dapat meningkatkan pembelajaran? Kira-kira apa? Untuk waktunya saya tentukan Pak Agus ya, tapi kemungkinan minggu depan Pak Agus. Oke, baik. Jadi Ibu menunjukkan mungkin minggu depan. Baik, nanti saya akan melihat dari apa namanya teknik pembelajaran yang selanjutnya untuk melakukan observasi. Semoga akan berjalan dengan baik ya Bu. Ya, Pak Agus. Nah, setelah kita melakukan percakapan kali ini, bagaimana perasaan Ibu bisa diceritakan? Setelah melakukan percakapan kali ini, saya merasa senang dan lega ya Pak Agus ya, dimana sudah tergambar dan menjadi catatan untuk rencana perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Bagus sekali ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa menerapkan hal-hal yang positif pada anak-anak sehingga anak-anak lebih antusias lagi dalam belajar. Mengingat sudah pembelajaran yang dilakukan, kira-kira respon anak-anak setelah Ibu melakukan pembelajaran itu seperti apa? Menurut pengamatan saya, pembelajaran minat dan motivasi siswa meningkat karena mereka dapat menyimak melalui video pembelajaran. Berarti dalam kegiatan itu menggunakan video juga, berarti dia anak-anak itu cenderung menikmati ya pembelajaran di sana ya. Ya. Bagus sekali ya. Nah, jadi dengan menggunakan strategi dan menggunakan video itu, berarti Ibu sudah bisa memulai memfokuskan anak untuk belajar yang menyenangkan seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, betul terima kasih atas waktunya ya sharing-sharing kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa menerapkan teknik pembelajaran yang selalu berputar pada siswa dan bisa menggunakan KSE sebagai dasar dalam pembelajaran untuk pengembangan siswa. Baik Pak Gus, sama-sama. Saya juga merasa banyak pengalaman baru yang saya dapat setelah melakukan observasi pada hari ini. Baik, itu ya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dengan Ibu. Sebelum itu, saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan balik atau tanggapan atas kegiatan observasi atau hidup pasca observasi pada kesempatan siang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus untuk kesempatannya. Pertama-tama, terima kasih yang ucapkan kepada industri karena sudah berkenan berkolaborasi dengan Pak Agus, di mana kegiatan observasi kelas ini merupakan salah satu tugas Pak Agus di CDP Angkatan 10 di tugas kesehatan modul 23 terkait dengan coaching supervisi akademik. Jadi memang kita menyadari bahwa di dalam kurikulum pendidikan kita memang diwajibkan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dalam proses pembelajaran. Jadi melalui belajar di guru penggerak angkatan 10, Pak Agus kan tentunya belajar tentang bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana penerapan budaya positif dan juga KSE. Tentunya Pak Agus pada kesempatan ini juga berkesempatan untuk berbagi praktek baik dengan industri sehingga bisa membimbing industri bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE dan juga budaya positif. Nah, seperti itu nih. Jadi dari area pengembangan yang dijelaskan oleh industri, di mana area pengembangannya ada dua aspek yang diobservasi, yaitu dari aspek pengetahuan siswa dan juga dari aspek keterampilan. Dari proses pra yang perhatikan sudah berjalan dengan baik, di mana Pak Agus mampu menggali
pemahaman dari Ibu Sri terkait dengan apa sih yang sudah disiapkan sebelum kegiatan observasi itu dilakukan, sehingga area pemenangan yang ingin dicapai itu dapat tercapai pada saat proses observasi. Kemudian pada saat kegiatan observasi berlangsung sesuai dengan apa yang Pak Agus jelaskan kemudian, jadi sudah dapat dilihat bahwa area pengembangan yang hendak dicapai oleh industri sudah dicapai dengan baik, walaupun sebagai guru atau sebagai wali kelas 3 industri memang merasa belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang direncanakan, karena kan Ibu Sri ini baru pertama kali menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan HSI dan budaya positif. Suatu hal yang wajar karena merupakan hal baru, semoga nanti dapat berlanjut secara konsisten sesuai dengan rencana tindak lanjut yang disampaikan oleh Ibu Sri. Saya harap juga Pak Agus tidak hanya berbagi praktek baik dengan Ibu Sri, bukan hanya Ibu Sri saja yang didampingi, tapi saya berharap juga nanti bagi guru-guru lain di sekolah ini juga dapat berkolaborasi nanti sehingga semua dapat mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dan juga HSI serta budaya positif ke dalam pembelajaran, sehingga benar-benar karakter anak itu dapat terbentuk. Baik, mungkin itu saja Pak Agus untuk kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik, pasal juga sudah baik. Semoga nanti dapat diingatkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ita atas umpan balik atau tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi kegiatan pada siang hari ini. Baik, demikian hasil diskusi yang saya lakukan bersama Ibu PP Ita, yaitu Ibu Jayanti serta Ibu Sri Wali kelas 3 sudah berjalan dengan baik, di mana dalam kegiatan ini bisa dilakukan atas berkat dukungan dan support dari rekan-rekan guru semua di SD Negeri 1 Bangli. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan para masanti. Om Santi Santi Santi.